perpindahan waktu malam dan siang, la ayatin li ulil albab, tentu pelajaran kepada mereka yang punya akal dan akal itu digunakan untuk berpikir. Allah tunjukkan la ayatin li ulil albab karena ada orang punya akal tapi tidak digunakan untuk berpikir, merenung dan bermuhasabah. Maka tidak salah Allah ceritakan kenapa manusia menyesal pada saat ia berada dalam keadaan sakratul maut. Padahal sudah diberikan akal untuk berpikir, diberikan akal untuk merenung, diberikan akal untuk melakukan muhasabah. Dengan singkatnya waktu yang berjalan ini, Bapak Ibu, kalau kita coba ingat kembali di saat kecil, rasanya pagi sampai menjelang maghrib itu sangat lama. Tapi kenapa pada saat usia umur kita sudah menginjak 40 tahun, rasanya pagi, zuhur, sore, azhar, maghrib, isya, subuh begitu cepat. Tiada lain dan tiada bukan jawabannya, kalau kita buka fase kehidupan, maka puncak tertinggi masa waktu itu pada saat umur kita 40 tahun. Itulah kenapa salah satu riwayat dari para ulama mendefinisikan Allah mengangkat Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Karena pada saat usia itulah usia kematangan, puncak dari perjalanan hidup. Kalau kita ibaratkan puasa Ramadan, malam pertama, tarawih pertama, puasa pertama sampai puasa ke-15, rasanya akan berat-berat menanjak. Tapi setelah sampai di puncak puasa kita hari 15 selesai, masuk tarawih ke-16, puasa ke-16 sampai malam takbiran, sarana sangat cepat dirasa, Pak. Kenapa begitu cepat? Pada saat umur kita sudah tembus 40 tahun, karena kain kapan itu sudah siap dan malaikat pencabut nyawa sudah mengambil semua daftar nama-nama hamba Allah yang akan diambil dan dijemput, termasuk di tahun Hijriah 1445 Hijriah ini. Di antara jemaah yang hadir pasti akan ada yang dijemput. Cuma kita tidak tahu apakah yang ceramahnya atau yang mendengar. Tapi kalau boleh ya Allah, jangan dunia ceramahnya dong. Itu modul sana ya Allah. Akhirnya ditentukan oleh Allah, inna iddata, sesungguhnya dalam pergantian waktu bulan dan tahun ini, isna asyara, ada 12 bulan yang telah ditentukan oleh Allah yang berlaku kepada kita. Di mana ini ditentukan fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Dari 12 bulan ini, minha, ada 4 arbaatun ashur, 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan yang sangat mulia dan dimuliakan. 3 yang berurutan. Kalau kita ingin ambil perumpamaan dengan bulan Masehi, maka 3 bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan di dalam 12 bulan yang ditentukan. Yang pertama adalah Zulqaidah. Kalau bicara kalender Masehi berarti bulan November. Yang kedua adalah Zulhijjah, Desember. Lalu yang ketiga adalah Muharram. Kemudian Januari, Muharram, sama kalau kalender Masehi adalah Januari. 3 yang berurutan, 1 di antara ataukah sebelum bulan Sya'ban yang disebut dengan Rajab. Lalu pertanyaannya, apa yang mau diambil dari pelajaran mengenang ataukah memperingati ataukah kajian Muharram pada malam ini? Jawabannya sederhana,
termasuk bulan ini bulan yang dimana Allah berikan keistimewaan kepada kita. Siapa yang banyak berpuasa di bulan Muharram, di mana riwayat lain Nabi memberikan sebuah informasi bahwa Nabi sangat lebih banyak berpuasa juga di bulan Muharram ini. Senin kita bisa lakukan, Kamis bisa kita laksanakan. Kalau ada di antara bapak dan ibu bisa mengamalkan puasa Daud, lebih hebat lagi. Kalau tidak bisa puasa, ya kita berbuat amal ibadah yang lainnya supaya kita memanfaatkan bulan mulia ini dengan segala kebaikan demi kebaikan. Ada jemaah yang bertanya, Ustaz, kenapa setiap bulan Muharram banyak penduduk di kampung-kampung beli timba? Nah, mungkin ada keluarga kita juga begitu, Pak. Termasuk keluarga saya banyak, Pak. Beli serok-serok, timba, peralatan dapur, dan seterusnya. Saya tanya, dari mana amanahnya dan dari mana ini terjadi sehingga ada kebiasaan di kampung-kampung melakukan apa yang disebut dengan kebiasaan seperti ini? Ternyata jawabannya sederhana. Mudah-mudahan karena ini adalah tahun baru, awal memulai di tahun baru Hijriah, maka saya beli timba-timba ini supaya rezekiku tahun ini seperti mudahnya saya menimba air yang mengalir ke tubuhku. Jadi sederhana aja sebenarnya. Jadi kalau Bapak sudah dengarkan ceramah ini, keluar sebentar pergi beli timba, berniati juga, semoga rezekiku tahun ini seperti mudahnya air yang saya timba membasahi tubuh ini. Tidak apa-apa, silahkan yang mau, karena ini hanya persoalan kebiasaan tradisi-tradisi di mana ada niat untuk mengharapkan rezeki tahun ini akan lebih baik. Kemudian hal-hal lain yang mesti diingatkan terkait dengan Muharram, ada lain dan ada bukan, di mana Nabi menginformasikan satu amalan. Kalau ada yang bisa berpuasa pada hari Tasu'a 9 Muharram, maka puasalah, dan lebih sempurna lagi berpuasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, apa pahala yang dijanjikan menurut disampaikan oleh Nabi? Siapa yang berpuasa Asyura, maka yukaffiru zana, maka akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang. Siapa yang berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, maka Nabi berikan garansi ampunan 1 tahun yang akan datang. Berarti kalau kita mengambil riwayat ini 1445 Hijriah, sepanjang kita sudah menjaga diri ini dengan segala keburukan dan sifat-sifat terburuk, maka semoga insya Allah diampuni dan panjang umur kita sampai di tahun 1446 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Cuma menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita, di tanggal 10 Muharram umumnya ada kebiasaan yang disebut dengan Peca Asyura. Peca Asyura itu silahkan lakukan, cuma caranya mungkin dan waktunya yang ingin diperbaiki. Umumnya Peca Asyura itu dibaca dan dilakukan di tanggal 10 Asyura, tapi sebaiknya kita menjaga puasa. Berarti ibu-ibu menyiapkan Peca Asyura, disimpan, dimasukkan di masjid menjelang buka, dan pada saat buka kita bisa makan, karena ada puasa yang mesti diselamatkan dan ada puasa yang mesti kita insya Allah sama-sama meraih pahala. Jaminan tidak gampang dan tidak main-main dari Nabi. Insya Allah sebagai mudah-mudahan kita akan selalu diampuni dosa dari apa yang terjadi dan apa yang kita kerjakan. Itulah kemuliaan hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ceramah ini ingin sedikit mengupas sedikit tentang perjalanan waktu yang telah berlalu.
1444 Hijriah. Kalau kita ingin tanya diri ini dan ingin tanya hati ini, saya yakin di antara kita semua, mohon maaf, saya mewakili yang hadir, kita masih berlumuran dosa yang kita kerjakan. Maka tentu di awal tahun baru Hijriah ini, semoga yang sudah lewat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diampuni apa yang sudah kita kerjakan. Dan semoga tahun baru Hijriah 1445 yang sementara kita diberikan kesempatan di dalamnya, ada harapan untuk lebih sempurna menghadapi detik-detik yang namanya waktu yang semakin singkat. Maka mari kita istighfar, sama-sama memohon ampun di hadapan Allah, untuk kemudian kita insya Allah memohon ridho di hadapan Allah dengan pertemuan malam ini. Dengan berjamaah kita sama-sama mengucapkan istighfar, memohon ampunan dengan kalimat Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Di ujungnya sebentar, wa atubu ilaih. Kita sama-sama Bapak Ibu keluarkan zikir ini sebagai rasa bahwa kita memang masihlah banyak dosa, sementara usia dan umur kita sudah semakin tua, dan tentu kita semakin dekat dengan waktu yang dijanjikan oleh Allah, di mana malaikat pencabut nyawa telah mengambil nama-nama kita, tinggal menunggu giliran dan waktunya akan tiba. Sama-sama kita lafalkan kalimat Astaghfirullah. Ayo sama-sama kita ikhlas di hadapan Allah memohon ampunannya. Allah pun akan melihat siapa hati yang meminta maaf dan meminta ampunan dosa-dosa, supaya nanti insya Allah puasa 10 Asyura semoga kita bisa terbebas dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Kita sama-sama Astaghfirullah. Kita ulangi sampai 5 kali. Astaghfirullah. Ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah. Astaghfirullah. Ampunkan dosa-dosa hamba-Mu ya Allah terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Astaghfirullah. Ampuni dosa-dosa istri kami, suami kami, anak-anak kami ya Allah. Astaghfirullah. Ampunkan dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ampunkan dosa kami ya Allah, karena hanya Engkaulah yang menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada manusia yang tidak ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, Pak Ibu. Apakah tahun 1444 Hijriah tahun lalu hidup kita sudah berkah? Semoga. Tapi tentu tahun ini hidup itu akan semakin berkah, insya Allah harapan. Bagaimana caranya mendapatkan keberkahan? Ya ingat tentang waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita semua. Lan tarji'ul ayyamul lati madat. Kita tidak akan pernah bisa kembali lagi kepada umur yang sudah kita lewati. Lan tarji'ul ayyamul lati madat.
engkau tidak akan pernah lagi menjadi muda sekalipun engkau punya tabungan 1 miliar, lebih 1 miliar, bahkan lebih dari apa yang kita sebutkan malam ini, karena waktu itu berputar dan kita tidak akan pernah kembali lagi sebagaimana yang dulu. Mesti kita sadar, Pak. Saya mohon maaf, Pak, umur sudah 40 tahun, tapi selama kematian saya ingat. Apakah ini sudah tanda-tanda bahwa semakin dekat kematian? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Toh tidak perlu ada jaminan 60 tahun sampai kita siap. Tidak ada jaminan usia kita diberikan oleh Allah lebih dari 50 tahun sehingga kita siap. Maka yang mesti kita renungkan pada awal bulan Muharram tahun baru ini, koper-koper yang berisi amal ibadah siapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau penjemput itu sudah datang, koper itu tinggal kita angkat dan tidak ada lagi kata menyesal pada saat itu. Koper apa yang dimaksud, Ustaz? Koper itu hanya kiasan bahasa, tapi koper yang dimaksud secara hakiki adalah siapa bekal terbaik yang akan menemani pada saat usia ini sudah tidak diberikan oleh Allah kesempatan siang dan malam untuk beribadah. Tengok dan lihat diri ini, Pak. Sebenarnya, mohon maaf, jangan ada tersinggung. Semakin tua makin ini. Semakin tua makin, Pak. Dibaik-baik ini sifatnya. Baik-baik makin ini di hadapan Allah. Baik-baik makin ini di hadapan manusia. Jangan sampai usia tak bertambah, kesombongan belum kita buang. Jangan sampai rambut ini sudah semakin putih, tapi ternyata hati ini belum mencerminkan putihnya rambut. Jangan sampai gigi ini sudah mulai tercabut, sementara kita belum mencabut sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dalam diri ini. Siapa tahu mata ini sudah semakin rabun, tapi ternyata penglihatan dunia ini masih sangatlah kuat. Jangan sampai telinga ini sudah mulai tuli, tapi ternyata azan belum mampu kita penuhi panggilannya. Jangan sampai kaki ini sudah semakin tidak kuat, tapi ternyata menuju ke masjid kita belum sanggup, sementara usia ini semakin berlanjut, usia ini semakin lanjut, dan kesempatan ini sudah semakin insya Allah akan mengakhiri waktu, dan tempat itu sudah menjadi ketetapan, waktu itu tinggal menjadi perantara. Apa yang dimaksud dari kalimat-kalimat ini? Kalimat-kalimat ini maksudnya adalah kun fid dunya ka'annaka gharib. Engkau hidup di dunia seperti seorang musafir. Kalau ingin bertanya kepada ibu-ibu di belakang dan kita semua yang hadir, coba renungkan 1 menit malam ini sebelum kita akhiri muhasabah ini sekaligus nasihat bersama. Kira-kira jika Allah mengambil kita, malaikat pencabut nyawa telah ada di rumah menunggu kita setelah salat subuh, apakah bekal dan koper itu kita sudah siapkan? Sementara umur kita sudah semakin tua. Bisa kita bertanya pada diri ini 1 menit sebelum Ustaz Ansar lanjut untuk materi berikutnya. Kira-kira koper itu sudah siap sekiranya malaikat pencabut nyawa telah menunggu kita di rumah kita masing-masing. Di saat itu kita tidak akan pernah bisa keluar dari apa yang ditentukan oleh Allah. Harta yang sudah dikumpulkan, engkau tidak akan pernah membawanya, melainkan apa yang sudah diimpakkan di jalan Allah. Sambil merenung dan berpikir, kita ucapkan zikir, mengingat dan memohon kepada Allah supaya hati ini terbuka, dan semoga kita akan menjadi lebih baik tahun ini dibandingkan tahun yang telah lalu. Zikir apa yang kita ingin ucapkan? Menghusukkan diri ini, memohon dan memanggil Allah dengan kalimat Ya Allah. Semua yang hadir malam ini kita khusus mengucapkan Ya Allah. Lalu hadirkan persiapan dalam hati ini dan tanya diri ini, apakah pantas kita pun akan dijemput untuk kembali kepadanya. Kita sama-sama mengucapkan kalimat. Saya awali dan setelah ini kita sama-sama.
Saya akan ucapkan kalimat ini dari dalam hati, dan seolah-olah saya memanggil sesuatu yang sangat saya rindukan. Apakah dia pun rindu dengan saya? Begitu pula dengan kita semua. Ya Allah, semoga yang saya panggil itu pun melihat dan insya Allah ridho kepada siapa yang memanggilnya malam ini. Kita sama-sama dari dalam hati tak memanggil kalimat itu, dan insya Allah akan ada rasa seolah-olah dia pun akan berkata, ada apa hambaku, apa yang engkau minta dan apa yang engkau inginkan dariku. Sama-sama suara apa itu, lafalkan. Ya hening malam ini akan membantu kita lebih khusyuk dan fokus mendekatkan diri. Kalau kita khusyuk, pasti saya rasakan, kita pun akan merasakan bagaimana kedekatan kita dengan Rabb dan bagaimana khusyuknya jiwa ini menghadap di hadapannya. Suara tak dari dalam, keluarkan di mulut dengan insya Allah dengan ikhlas. Sama-sama kembali. Tiga kali kita ulangi sama-sama. Saya yakin Bapak Ibu pun merasakan kedekatan sangat dekat. Ya Allah ya Rabbi, Engkau memang tidak pernah jauh dari hamba-Mu, tapi kami yang kadang hilaf dan jauh darimu. Sekali lagi kita panggil dan ucapkan kalimat itu. Sama-sama kembali. Ya Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya yakin semua yang hadir merasakan ketenangan jiwa. Tak mampu kita ucapkan tenang apa yang kita rasakan. Tak mampu kita gambarkan seperti apa nikmatnya kita mengucapkan zikir itu. Itulah yang kita ingin awali zikirnya di malam ini. Semoga waktu yang tersisa ini kita tidak buang percuma, melainkan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup nih apa waktunya panitia? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tak kalah penting, poin yang ingin disampaikan dengan tema, tidaklah seorang ayah dan ibu yang selalu mendekatkan diri di hadapan Allah, memohon dan berdoa kepada Allah, khususnya untuk anak-anaknya, maka janji Allah untuk putra-putri kita di saat hidup dan setelah kita meninggalkan mereka, Allah akan berikan jaminan kebaikan sepanjang ayah dan ibunya itu punya sifat yang baik. Masih lamakah kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik? Jawabannya tidak. Allah semakin sedikit. Apa hubungannya dengan ceramah malam ini, Ustaz? Jawabannya, berinvestasilah kita semua berbuat kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan dengan waktu yang semakin singkat yang Allah berikan untuk kita semua, niscaya kebaikan itu akan diberikan kepada anak-anak kita semua sebagai balasan dari Allah. Betul tidak Pak Ibu? Jangan makin jauh-jauh Bu. Kita ambil gambaran contoh.
Kalau ada guru, anak tak sekolah di sekolah tersebut, bertetangga kita dengan anaknya juga sama-sama di sekolah yang sama, tapi kita ini selalu setiap tanggal baru ataukah bulan baru, apalagi Muharram, selalu sedekahi kepada gurunya anak tak, tetangga tak tidak. Ternyata anak tak ini bertetangga punya pelanggaran. Mohon maaf, bahasanya bandel di sekolah. Bapak Ibu bisa memberikan gambaran jawaban. Kalau anak kita melanggar dengan anaknya tetangga yang tidak pernah berbuat baik dengan wali kelasnya, apakah anak tak akan dihukum tanpa ada pertimbangan gurunya bahwa orang tuanya adalah orang yang baik? Coba makipah. Anak tak pasti mau dihukum, tapi berkata wali kelasnya, mau kah hukum kita, tapi mama anak selalu karena kasih telur 3 rak setiap bulan. Mau kah hukum kita, tapi bapak anak bela daripada sekali sama saya. Tapi coba beda anaknya tetangga, siapa anak ini? Oh, enggak tunggu tahu orang tuanya. Maka pasti wali kelas akan berkata, tidak akan sama perlakuan anak kita karena kebaikan ayah dan ibunya dibandingkan anak tetangga kita karena ayah dan ibunya tidak ada kebaikannya untuk orang yang mendidik anak-anak. Betul tidak? Apa maknanya dengan muhasabah ini? Maknanya adalah jangan lupa hidup ini sangat singkat, maka berbuat baiklah, bukan hanya sholat di hadapan Allah, bukan hanya puasa, tapi berbuat baik yang dimaksud adalah perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Hablum minan nas. Selama ini tahun 1444 Hijriah, luar biasa hablum minallah yang kita lakukan. Tapi mungkin mohon maaf jadi catatan akhir tahun kemarin dan memasuki tahun baru Hijriah ini, jangan sampai tidak berbanding lurus hubungan kita kepada sesama manusia. Belum tentu rezekinya anak akan sama dengan kita hari ini. Belum tentu anak akan sukses sebagaimana suksesnya kita. Tapi ternyata ada janji Allah, in azantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik di tahun baru Hijriah ini, awal untuk kita perbaiki kembali pikiran dan jiwa ini. Kalau kita berbuat baik dengan semaksimal mungkin tahun ini, azantum li anfusikum, maka engkau sebenarnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Anak kita yang akan menerima kebaikannya semua, insya Allah. Pak, mohon maaf, kalau ada orang yang bisa ditolong, tolonglah. Ibu, tolong kalau ada orang yang bisa dibantu, bantulah dengan semangat Hijriah ini. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan ayah, juga kebaikan ibu yang akan disia-siakan oleh Allah, melainkan semua itu akan diberikan untuk anak-anak kita. Anakku baru 3 tahun Ustaz, anakku baru 5 tahun Ustaz umurnya. 20 tahun kemudian dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Makanya mohon maaf, saya selalu mengatakan mohon maaf. Saya kalau bertemu dengan pejabat yang saya ajar atau yang saya ceramai, saya selalu tanya, jangan sampai jabatanmu menjadikan anakmu tidak sukses, karena jabatan itu membuat engkau sombong di hadapan orang. Maka seharusnya jabatan itu digunakan untuk menolong orang lain. Saya pernah rasakan kisah nyata Pak Ibu, mohon maaf. Di saat dulu sekolah kuliah, saya mengurus kiri kanan beasiswa. Alhamdulillah Allah bukakan semua jalan dapat beasiswa. Akhirnya Bang, saya selesai kurang lebih 9 tahun. Saya yakin dalam hatiku, ini karena kebaikan orang tuaku dulu waktu hidup, maka saya dapatkan semua juga kebaikannya. Apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang ingin disampaikan adalah, semakin kita tua, maka semakin kita berbuat baik kepada orang, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan mengalir kepada anak-anak kita. Bukankah kesempatan kita ini tidak lama lagi? Dan lihat jemaah yang hadir malam ini, mohon maaf sudah banyak rambutnya juga putih, termasuk Pak Komandan yang sudah pensiun juga.
Apalagi yang kita mau cari, apalagi yang kita ingin buru. Yang kita ingin cari dan kita ingin dapatkan adalah insya Allah sukses dunia juga sukses akhirat. Siapa yang sukses dunia dan juga sukses akhirat? Kata B.J. Habibie di saat ia hidup, seandainya saya sudah mengerti dengan pelajaran agama, bahasanya tidak persis sama tapi maknanya akan sama. Dan seandainya kudidik anak-anakku dengan agama, maka tentu saya akan berbahagia. Karena di saat tubuh ini sudah semakin lemah seperti ini, usur tubuh ini, kekuatan sudah semakin sedikit, saya baru mengerti bahwa ternyata yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah agama. Apa yang Bapak sombongkan sekarang, pada akhirnya tidak ada lagi gunanya. Apa yang Ibu miliki sekarang, pada akhirnya akan dilepas dan kita tak akan mampu memegangnya kembali. Akhirnya ditutuplah ceramah hikmah dari perjalanan waktu ini. Summa man atallah biqalbin salim. Kelak yang dinanti untuk kembali kepada Allah, mereka yang punya hati yang bersih, bersih. Pertanyaannya, apa maksudnya Allah menunggu dan meridhoi hambanya yang hatinya bersih? Mereka yang rajin sholat, tapi juga senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Itulah bekal terbaik mengawali tahun baru Hijriah ini. Tahun yang telah lalu biarkan ia pergi dan kita tidak akan mampu kembali untuknya. Kesempatan di depan adalah harapan untuk kita. Jangan pernah lemah dan kendor berbuat baik. Jangan pernah kendor dan lemah untuk berbuat amal ibadah. Karena hanya itu milik kita pada saat tiba waktu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya diri ini, siapkah kita jika itu telah tiba? Karena tidak akan pernah malaikat yang tanyakan engkau sudah siap atau tidak, melainkan engkau akan diambil dan mesti kembali menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita sama-sama memohon keberkahan pertemuan malam ini dengan muhasabah dengan tema yang sudah ditentukan. Singkatnya waktu untuk menghadap kepada Allah itu semakin sempit waktunya kita beribadah. Maka kita awali dengan memohon rahmat kepada Allah malam ini dengan sama-sama sebentar membaca suratul Fatihah dengan niat sebelum membaca doa ini. Semoga kita ini yang semakin tua diberikan kesadaran untuk istiqamah menjemput detik-detik semakin sempitnya berbuat amal ibadah. Kita ini yang masih jadi pejabat hari ini memohon kepada Allah supaya tidak menjadikan jabatan itu sebagai kesombongan. Karena kalau kita sombong saat punya jabatan, demi Allah di saat kita pensiun boleh jadi staf kita akan bergembira karena kita tidak memberikan kebaikan untuknya. Yang punya harta banyak, bersyukurlah, semoga tahun-tahun yang akan datang harta itu mendapatkan keberkahan. Itulah yang kita mohonkan di hadapan Allah dengan sama-sama memohon dengan membaca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'al muladan sholihan warzuqna birruhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bi barakatil Fatihah. Molad dhalin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.